wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'an lam yuradu ila arzalil umur. Siapa yang membaca Al-Quran tidak dikembalikan kepada umur yang lemah. Siapa yang membaca Al-Quran tidak akan pikun. Paling tidak kita mendapatkan salah satu dari fadilah membaca Al-Quran ini. Ya, kita sudah berada di penghujung surat Al-Jin. Tidak tahu berapa kali pertemuan di surat Al-Jin, tapi yang pasti target kita bukan berapa kali pertemuan. Ya, target kita adalah membongkar sedetail-detailnya dengan harapan pola-pola yang kita pakai ini dapat kita aplikasikan ketika kita membaca Quran di surat yang lain. Ya, sehingga frame yang ingin kita bangun dalam tadabbur seperti ini, itu setiap kali kita baca Quran itu kemana-mana itu. Ada unsur bahasanya, ada unsur tafsirnya, ada unsur tadabburnya, gitu, ya. Dan ini akan membuka sehingga orang-orang yang membaca Al-Quran itu diharapkan orang yang mempunyai pikiran yang luas. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita sampai ke sana. Amin. Ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya pakai ini. Oh iya. Lupa ya. Banyak tugas. Lupa. Iya. Cerita terakhir di surat Al-Jin ini dibagi dari 3 ayat, ya, ayat 26, 27, 28. Ayat 26 menyebutkan bahwa Allah alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui yang gaib. Kemudian Allah tidak menjelaskan, menampakkan kegaibannya kepada siapapun. 26. Ayat 27, pengecualiannya kepada Rasul. Dan itu disifati lagi manir tadha mir rasulin, orang yang dia ridho dari Rasul. Gitu ya. Nah, ayat ke-28 ini tujuan Allah menjelaskan ke Rasul, menampakkan ke Rasul ghaibi itu apa? Ya, coba kita buat kesimpulan itu. Di dalam surah Al-Jin ini diawali dengan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kan itu? Qul uhiya ilayya annahu, ya, tentang Al-Jin ayat pertamanya. Kemudian ditutup 3 ayat terakhir, 26, 27, 28. 26 berkaitan dengan yang gaib dan Allah tidak menampakkan kegaibannya kepada siapapun kecuali. Ayat ke-27 kecuali kepada Rasul. Nah, ayat 28 tujuan menampakkan kegaiban itu. Bisa pahami dulu 3 itu? Ya. Baik, ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Liya'lama aqad ablahu risalati rabbihim.
Kayak pakai seragam. Iya, Ustaz. Hari ini nanti ujian, Pak. Oh gitu, kok saya disebutin pakai seragam? Bapak nggak pakai kerudung soalnya. Pinter jawab. Kelas. Maka bebas saja. Ya, bukan main, bukan main. Luar biasa. Biasa. Oke, lihat lama. Lam ini disebut dengan lam taklil. Ada juga yang mengartikan ini sama, ini lam ini huruf jar juga. Cuman ada selipan, tapi mayoritas mengatakan bahwa ini lam taklil beda dengan li yang masuk menjadi huruf jar. Berarti kalau begitu, li itu ada dua. Li kalau masuk ke kata benda, maka berarti dia huruf jar. Huruf jar. Kata benda. Kalau masuk ke kata kerja bentuk sedang, maka dia namanya taklil. Dari segi baris, kalau masuk huruf jar, maka barisnya kasroh atau kasrotai. Kalau masuk ke kata kerja bentuk sedang, maka barisnya fathah. Agar. Iya, agar artinya. Agar. Kalau di sini agar artinya. Yang dikatakan oleh di atas. Kalau ini Dengan. Oke, kita bahas lagi. Tadi baris ya, barisnya kalau masuk ke kata benda kasroh atau kasrotai. Kalau masuk ke kata kerja barisnya fathah. Dari segi arti, kalau ini bisa berarti bagi, untuk, kepunyaan, milik. Contoh, lillah. Kita contohkan lillah. Alhamdulillahi. Nah, karena lam Allah di sini masdar kata benda, maka li di sini bisa berarti bagi Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah, milik Allah. Supaya kita luas dalam menerjemahkannya. Bagi Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah, milik Allah. Tapi kalau masuk ke kata kerja, ini artinya cuma satu, agar. Semoga boleh enggak, Pak? Semoga enggak? Enggak. Semoga enggak. Kalau semoga itu nanti maksudnya kepada harapan. Agar adalah tujuan. Iya, supaya. Nah, dia masuk ke kata kerja bentuk sedang. Masuk ke kata kerja bentuk sedang. Karena yang akan datang kan, agar itu kan yang akan datang. Kita contohkan misalnya, na'budu. Apa artinya? Kami menyembah. Kami menyembah. Agar kami menyembah. Lina Buddha. Oh ya, patah ya. Bahasanya patah ya. Ya boleh lina Buddha. Lina Buddha.
Lagi kita cari contoh. Ada yang hafal surah Al-Fat? Coba. No. Inna Fatahnya udah hafal, alhamdulillah lah. Surah Al-Fat Inna Fatah. Alhamdulillah. Nyebut Inna Fatah. Iya, bagi saya tetap alhamdulillah lah walaupun awal. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat pertama, ayat keduanya liyaghfira. Oke, sampai situ aja. Karena kepentingan kita di situ kan. Liyaghfira. Kan ini nyambung kan? Agar dia mengampuni. Kalau li-nya dibuang, ini yang fironya jadi apa? Li-nya dibuang. Yang firu balik lagi ke asli. Kan ini baris fathah karena ada li. Kalau li-nya dibuang, balik lagi ke baris akhir. Baris akhirnya dhammah. Yang firu dia mengampuni. Kalau agar dia mengampuni, liyaghfira. Nansuru, kami menolong. Agar kami menolong, linansuru. Udah ya. Oke, paham satu li dulu. Berarti kesimpulannya, li masuk ke kata kerja bentuk sedang, artinya agar, barisnya berubah menjadi fathah. Gitu. Li masuk ke kata kerja bentuk sedang, barisnya berubah menjadi fathah, artinya agar. Yashkuru, dia bersyukur. Kalau agar dia bersyukur, liyashkura. Oke, alhamdulillah. Selesai satu. Ya'lama dari kata kerja apa? Kata dasarnya apa? Alima. Madinya alima. Alima yang lamu ilmun. Alima ya'lamu ilmun. Alima dia telah mengetahui, ya'lamu dia sedang mengetahui, ilmun pengetahuan. Kalau orang yang mengetahui, isim fa'il apa? Alimun. Tulisan kelihatan nggak? Hijau. Kelihatan. Alim. Apa artinya alim? Orang yang mengetahui. Kalau yang diketahui bahasa Arabnya apa? Telah di, itu majhul itu, adi majhul itu. Ini yang di. Yang diketahui. Alim. Ulima telah di. Ini yang di. Itu lamu. Itu masih majhul. Nah ini kalau nggak istiadat ini sadaqallah aja. Udah 5 jam maksudnya Pak. Nah, coba nih cara ininya. Kalau yang di berarti isim apa? Isim fa'il Pak. Yang di isim fa'il. Isim fa'il yang Yang di majhul. maf'ul.
Coba isim maf'ul. Kalau yang oke. Mundur Pak ini. Pakai kata yang susah dia. Kita keluarin dulu. Isim fa'il. Isim maf'ul. Isim fa'il yang isim maf'ul yang di. Sekarang tadi yang tadi Pak ini juga mulima itu madi majhul. Madi majhul itu terjemahannya telah di. Maklum. Alhamdulillah ada penyelamat satu. Kalau nggak sudah Allah ngasih. Alimun, alim, fa'il. Coba rumusnya. Isim fa'il. Berarti aplikasinya alim, maf'ul, maklum. Maklumun. Alim orang yang mengetahui, maklum yang diketahui. Sekarang ketahuilah. Berarti apa? Perintah. Perintah. Apa perintahnya? I'lam. 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 Karena panduannya di sini. I'lam. Kalau Nopi pakai alif tadi. Jawabannya senang banget saya. Ujung-ujung aja deh dapat. Alhamdulillah itu. Iya. Surah Al-Fat inna fatahna ya. Apa tulisannya? Enggak hafal. Ini perintahnya apa nih? Oh pakai alif. Ya, alhamdulillah nyambung tuh. Benar, benar. Satu lagi, jangan kamu ketahui. La La ta'lam. La tak lam. Nah, biasa makanya contekan nggak pernah tinggal bu. Contekan nggak pernah ketinggalan itu. Nah minimal menurut saya sampai di sini kita sudah lancar itu setiap kata itu, ya. Alima ya'lamu ilmun. Alima dia telah mengetahui, ya'lamu dia sedang mengetahui, ilmun pengetahuan. Alim orang yang mengetahui, maklumun yang diketahui. I'lam ketahuilah, la ta'lam jangan kau ketahui. Maklum, mereka maklum. Kalau rumus awal dulu kita bikin nasir menolong mansur. Kan itu rumusnya. Nasir menolong mansur. Nasir yang menolong, mansur yang ditolong. Ulang lagi Ustaz, tolong Ustaz, itu artinya yang tadi turunannya alima dia telah mengetahui. Oke, alima dia telah mengetahui, ya'lamu dia sedang mengetahui, ilmun ini namanya masdar, berarti kata benda yang berasal dari kata kerja, berarti pengetahuan. Alimun yang mengetahui, maklum yang diketahui, iya, maklum yang diketahui, alimun ini orang yang mengetahui. Ini kalau artinya, kalau namanya, nama polanya tadi namanya isim fa'il. Jadi mengingat isim fa'il, panjangin yang pertama, kasrohkan yang kedua, unkan yang ketilu. Kan begitu rumusnya. Kayak kelas baru, saya buka kelas baru perasaan. Kan mengulang, Pak. Iya, mengulang betul. Kan semakin diulang semakin hafal ya Pak. Ya, insya Allah.
Iya benar. Iyain aja dah daripada bonyok. Ustaz lanjut Ustaz. Ilma ketahuilah la ta'lam. La ta'lam jangan. Iklam ketahuilah. Ketahuilah. La ta'lam jangan engkau ketahui. Kasih. Yuk. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paling tidak 9 yang kudu kita hafal, kudu kita tahu. Ini isim zaman, isim makan, isim alat. Oke lah, kita tinggalin dulu. Kita langsung lompat ke ini tadi namanya maklum. Ini madi maklum. Ini mudhari maklum. Maklum artinya diketahui. Diketahui artinya apa kalau bahasa kitanya? Jelas. Tapi kalau nanti kita buat di sini yang dua lagi apa, Ustaz? Ini kan 7 nih, dua lagi yang kita tahu. 5 ya'lamu. Minimal 9 ini. Karena yang paling banyak ketemu di Quran 9 itu. 5 berarti mati majhul. Kalau alima tadi mengetahui, 5 diketahui. Ya'lamu mengetahui, yu'lamu diketahui, akan diketahui. Ini telah diketahui, akan diketahui. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Siap? Tadi yang sudah kita simpulkan pelajaran li tadi ya. Ada masuk ke kata benda, ada masuk ke kata kerja. Kalau masuk ke kata benda berarti huruf jar. Masuk ke kata kerja berarti lam tahlil. Masuk ke kata benda artinya bagi, untuk, kepunyaan, milik. Masuk ke kata kerja artinya agar. Alhamdulillah. Sekarang dengan pola yang sama, dengan perubahan cara mengubah yang sama, kita kasih contoh. Sami sedangnya yes ma samun. Sami'a artinya mendengar. Sami'a dia telah mendengar, yasma'u dia sedang mendengar, samun pendengaran. Yang mendengar jadinya sami'un. Yang didengar masmur. Dengarlah
Hah? Isma. Isma. Ismu nama. Isma. Jangan dengar. La. Tas. Jangan kamu dengar. Ma. Jangan kau dengar. Telah didengar. Sumi'a. Akan didengar. Barisnya ini. Yus. Yusma. Direkam, Pak, direkam. Rekamannya Pak. Sabar. Enggak, ini kan menyalin itu merekam. Sabar. Bulan Ustaz mau direkam. Bentar. Biar ini dulu. Oke, saya mau minum dulu kan. Stres nggak ada. Haus nggak ada kopi. Oke, kita ulang. Ini polanya ya, polanya. Nanti yang membuat kita ketemu di pola itu, ibu bisa melihat di sininya sama. Alimah sama kan? Alimah sami'ah. Atau untuk ingin meyakinkan lagi, lihat mudhoreknya. Yang lamu yasma'u sama gak barisnya? Nah, berarti ini satu pola ini. Gitu. Ini satu pola terus sampai ke lainnya sama satu pola. Sami'a dia telah mendengar. Yasma'u dia sedang mendengar. Sam'un pendengaran. Sami' yang mendengar. Masmu' yang didengar. Isma' rungokno. Dengarlah. La tasma' jangan dengarkan. Sumi'a telah didengar. Yusma'u akan didengar. Ada satu yang saya kayaknya tadi benernya itu kebetulan gitu. Bukan Karena kebiasaan kali. karena kebiasaan, bukan dengan alasan ilmu. Contoh, apa rumus mengubah dari amr ke larangan, dari perintah ke larangan? Rumusnya apa? Ditambahlah. Nanti ta'ifnya. Alifnya diganti ta. Tuh. Ditambahlah ini. Malah alifnya diganti dengan ta-nya baris fathah. Oke, langsung contoh. Ini perintahnya iqra. Bacalah. Buat larangan. Alhamdulillah lah kalau begini saya terhibur lah sedikit. Kalau dari kecepatan itu ini terhibur saya. Alhamdulillah. Cepat tuh. Satu contoh langsung nangkep. Iqra la taqra. Ijlis la tajlis. Udkhul la tadkhul. Unsur la tansur. Rumusnya ditambah la, alifnya dibuang, diganti dengan ta-nya baris fathah.
Ini saya sudah urai nih. Pengulangan dari perintah ke larangan. Sekarang dari bentuk sedang aktif ke sedang pasif. Coba. Maka diganti doma. Huruf pertamanya didomakan, sebelum akhir difatahkan. Ini kebetulan sebelum akhirnya sudah patah. Jadi tugas kita cuma ganti satu. Jadi kalau nanti ibu ketemunya di sini misalnya U atau I, tugas kita mengubah menjadi A. Jadilah dia majhul. Akan di. Contoh mana nih? Saya contoh yang bukan fathah. Yak tubuh. Dia menulis kan? Ini bentuk sedang akan. Itu dia akan menulis. Kalau telah apa? Akan ditulis jadinya yuk tabu. Huruf pertamanya di doma, sebelum akhir di fathah. Masih kurang jelas, kita buat tulisannya huruf pertama. Ini supaya gurunya jangan salah gitu ya. Nggak ada salah lagi, orang udah jelas banget. Huruf pertama doma sebelum akhir fathah. Ini nanti berapapun panjang kata kerjanya, ini kan kebetulan cuma baru yang seperti ini. Sekarang saya contohkan yang panjang. Yastaghfiru. Banyak kan? Jangan bingung dengan panjangnya, rumusnya tadi. Pertama didomakan, sebelum akhir patahkan. Udah jadi. Yastaghfiru, dia memohon ampun. Kalau dia akan dimohonkan ampun jadinya yustaghfaru. Fokus aja huruf yang pertama didomakan A. Huruf sebelum akhir dipatahkan. Indah ya belajarnya. Ya. YouTube-nya nggak langsung tayang ya, live streaming harus. Saya nunggu yang dari sini kok belum muncul yang minggu kemarin. Dia biasanya 2 hari 3 hari ya. Muncul ya. Kemarin udah ada sih. Harusnya Bu ini lagi pada sibuk. Iya. Kan kalau persiapan YouTube-nya kan tinggal ulang gitu. Iya. Biasanya ada ya Pak. Cuma sekarang ini pada sibuk mau Sudah persiapan. diupload, cuman saya belum share. Oh, sudah diupload Bu di Sudah di-upload. YouTube-nya, tetapi belum di-share di grup kita. Iya. Iya. Di YouTube sudah ada. Biasanya 2 hari 3 hari di sini ya. Langsung ada YouTube-nya. Ini kadang yang mungkin sibuk mau Idul Adha. Pada rapat. Ya, udah rapat. Ya. Tapi saya bersyukur itu, saya lihat itu YouTube Hakul Yakin ini luar biasa. Iya. Subscribernya juga, yang menontonnya juga. Iya. Saya ada 5 YouTube yang isi saya. Itu yang viewer yang terbanyak. Di sini baru beberapa minggu saja sudah ribuan itu yang nonton.
Ya, yang video saya itu baru sudah sampai 12.000 sebagainya. Nah, kalau yang saya pribadi ada Masjid As-Salam, Masjid Al-Kausar, Masjid Asy-Syuhada, ya. Di sini masjid Aku Yakin. Oke. Masih kita kasih contoh. Jadi ibu sekalian, cara untuk membuatnya tadi kita harus tahu mengenal apa namanya kalau dalam bahasa kita. Inventarisir dulu. Ini satu jenis, ini satu jenis, ini satu jenis. Ya, ini satu pola, satu pola, satu pola. Contoh tadi ini sama-sama AIA, oke. Ada juga nanti yang AIA tapi dia baris mudhari'nya nggak sama. Baris mudhari'nya nggak begini. Oke, saya akan contohkan dulu. Yang kedua, setelah kita melihat ini sama, kita lihat di sini yang mudhari'nya. Yasma'u, ya'lamu, sama nggak barisnya? Nah, kalau di mudhari'nya sudah sama, udah pola membuatnya sama. Tinggal copy paste aja ini. Ganti baris. Sekarang saya contohkan yang tidak pakai AIA. Ini satu. Pola 3 huruf ya Pak. Masih 3 huruf ini, masih 3 huruf. 3 huruf. Fa'ala, fa'ila. Ini. Fatahah. Kan barisnya Fatahah. Beda kan kalau tadi kan AIA, sekarang AAA. Tapi nanti ketemunya di mudhari'nya sama, tahu. Sama nggak ini dengan ini? Sama. Udah masuk. Masdar, kalau masdar saya tidak tanya karena masdar itu nanti kembali ke kamus. Untuk menentukan masdarnya itu nanti kan beda nih, ilmun. Tadi sampun. Kan beda kan? Ustaz ini ilmun, ini tadi barisnya sampun, barisnya fatah, kok ini baris kasroh. Ini nggak ada rumus ini harus kembali ke kamus. Ya. Ini fataha yaftahu fathul. Fataha artinya membuka. Membuka. Kalau yang membuka, orang yang membuka fatihun. Yang dibuka maftuhun. Bukalah. Iftah, ini rumusnya. Jangan buka. La tafta, telah dibuka. Futiha, akan dibuka. Yuftahu. Kalau ini kan membuat majhulnya gampang, tinggal ini karena ini sudah fathah. Sama enggak? Sama. Jadi kalau saya membuat cirinya bukan di martinya tapi di mudhari'. Ini kan AIA, ini AAA. Iya, di mudhari'nya, baris mudhari'nya. Kalau yang membaca jadinya isim fa'ilnya qari'un, qari. Nah, kalau qari ini yang dibaca makru'un. Bacalah. Wow, cepat ikro. Enggak, ibu boleh tahu kenapa begitu cepat ikro? Karena sering dengar. Ikro, bacalah olehmu ya Muhammad. Jangan baca. La taqra. Telah dibaca. Telah di Quri'a. Akan dibaca. Yuqra'u.
balik mana? Ini baru liak lama ini. Ini kapan kelar? Begini. Pak, lihat lama tuh jadi apa nih? Terjemahan ini. Agar dia mengetahui. Kan? Ya Pak. Litakunu syuhada. Iya. Oke. Ini mau nggak mau ngembang lagi pelajaran kita. Ini kan baru satu nih, baru satu. Ini sudah ditulis, sudah direkam, Saya belum mau kerja gitu. ya? Itu kan baru untuk dia yang berakhirnya U. Kalau untuk yang mereka dan kalian, cara menampakkan linknya adalah dengan membuang nun ganti alif. Singkat aja lah ya, supaya nanti kita bisa jalan lain. Misalnya, kalau yang lamu kan dia mengetahui. Kalau mereka mengetahui, yang lamun kan ini ya lamun, atau kalian mengetahui tak lamun, kan ini berarti sudah nani, ya kan? Kalau dia ditambah dengan kata li, dengan huruf li, agar mereka mengetahui, cara penampakan agarnya ini bukan ini dibuang ganti alif. Oke, saya lompat dua ini aja dulu. Yang tunggal tadi dengan yang jamak ini. Ini ta'lamun, kalian mengetahui. Kan yang ada waw nun dalam kata kerja itu kan cuma dua itu. Mereka sama kalian. Jadi kalau ibu ketemu ada di depannya un. Lihat, kalau di depannya ya, maka berarti ini mereka. Kalau di depannya ta, maka berarti kalian. Cuma dua ini yang ada waw nun. Sekarang, oke, ini teliti banget ini. Sekarang ada juga pakai waw nun. Berarti begini juga. Tapi di sininya tidak pakai ya, tidak pakai ta, pakai mim. Ini bukan kata kerja. Contoh, wow, muslimun, sama waw juga kan? Nanti kalau kurang jeli saya menyampaikan, nanti saya diin lagi. Bosan ada kok yang ada waw nunnya. Jadi kalau ada waw nun, di depannya ada huruf ya atau ta, maka berarti ini kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang. Tapi kalau ada waw nun di akhir, tapi tidak ada ya atau ta, berarti kata benda. Kata benda apa? Kata benda jamak. Oke, ini jangan tadi deh. Ini berarti kata benda jamak. Saya rasa belum pernah selengkap ini saya jelasin. Iya, karena ini nanti kan ketika Quran kan kan itu mufsidun,
Muslimun. Ini kata benda apa kata kerja? Ada waw nun, ada sama-sama waw nun dong. Sama-sama. Nah gitu. Jadi kita ini menginventarisir supaya kita bisa membedakan. Kalau di depan ada ya atau ta, berarti kata kerja bentuk sedang. Kalau di depannya huruf mim atau selain dari huruf ya dan ta, itu yang simpulnya. Selain dari ya dan ta pasti kata benda. Kata bendanya jamak. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Ya kan? Kesimpulan tadi, selain dari huruf ya dan ta di depannya yang jelas ada waw nun, pasti kata benda. Udah benar itu rumusannya. Tinggal kita nyari kata benda apa. Yang jelas ini menunjuk kepada jamak. Dan kalau kita lagi iseng, lagi gabut, ya di rumah, daripada buka handphone, buka Quran yang gede. Lihat ujung-ujungnya yang ada un. Banyak banget. Biasanya di ujung kan itu. Yashmurun, ada waw nun. Oh nih, di depan ada ya. Ini berarti kata kerja bentuk sedang. Nah kalau yang begini, yang dua ini, mereka dan kalian, kemudian kita mau tambahin di depannya agar, maka cara perubahannya menjadi seperti apa? Bukan berfathah lagi, karena dia sudah fathah. Cara fathahnya adalah buang nun, ganti alif. Kalau di sini cara fathahnya kelihatan langsung fathah. Ini tanda fathahnya di mana? Ini alif. Jadi nggak, tanda fathahnya adalah alif. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sudah dua di situ ada wawunya. Yu'minuna satu. Yunfiqun. Oh ada ya di depan. Oh pasti kata kerja bentuk sedang. Saya akan datang. Kalau kita tambahkan untuk membuat agar, jadi liyu'minu nun dua ganti alif. Yunfiqun, mereka menginfakkan. Agar mereka menginfakkan, liyunfiqu. Paham? Senang banget saya. Gampang paham di sini. Iya, besok lupa lagi. Ada yang diomelin, tapi udah lapor tadi dia sebelumnya ke Bandung, habis itu ke Antin. Oke, lihat lama agar dia mengetahui. Dari segi arti sudah selesai. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa dianya? Kan itu? Lihat lama agar dia mengetahui. Balik ke cerita tadi 26, 27, 28. 26 menjelaskan Allah mengetahui yang gaib. Allah tidak tampakkan kegaibannya kecuali tidak tampakkan kegaibannya kepada seorang pun. Pengecualiannya ayat 27, kecuali kepada orang yang diridhoi termasuk Rasul. Setelah itu apa tujuannya? Tujuan menampakkan kegaiban tadi, lihat lama agar dia mengetahui. Dianya ini yang menampakkan siapa? Allah. Paham? Berarti di sini lihat lama agar Allah mengetahui. Oke, kita lanjut. bahwa qad sungguh
bahwa qad sungguh. Sekarang pertanyaan saya, ablagu. Oke, saya mulai dari mana nih? Sini. Ini dhamma, waw, alif. Asal katanya 3 huruf balago. 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 Kalau kemudian ditambah jadi 4 huruf, jadinya ablago. Ini di sini. Balago artinya sampai. Balago artinya sampai. Ablago menyampaikan. Perubahannya cuma ini, karena penambahan alifnya. Berarti masuk lagi pola 4 huruf. Pola 4 huruf, pola af'ala. Oke, saya lewatkan dulu perubahan polanya. Saya langsung saja. Ini kita ambil 3 dulu aja, 3 perubahan. Ini berarti saya taruh di sini. Ablago. Ablago. Dia 1 orang laki-laki telah menyampaikan. Dia 2 orang laki-laki telah menyampaikan. Mereka laki-laki telah menyampaikan. Oke, 3 dulu. Karena target kita sampai ke sini supaya kita bisa menerjemahkan ini. Merekanya tahu dari mana? Dhamma, waw, alif. Setelah kita buat begini, ini kita ubah. Oh, ini ditambah alif. Ini dhamma, waw, alif. Dia 1, dia 2, ini mereka. Mereka telah. Ya sudah? Ya. Berarti ablagu mereka telah menyampaikan.
Kita potong sampai di sini dulu. Balik lagi untuk mencari artinya tadi. Yang lam tadi dianya adalah Allah. Sehingga kalau diterjemahkan agar Allah mengetahui bahwa sungguh mereka telah menyampaikan. Siapa merekanya? Rasul. Oh ya, Rasul yang di ayat ke-27. Rasul ayat ke-7. Bapak ada yang bawa motor kuncinya bisa gantung katanya. Udah. Oh iya. Kalau biasanya saya gantung. Enggak ada yang ngambil. Takut. Oke, ya. Sampai situ paham? Jadi setelah kita bongkar tadi bahasan-bahasanya, sekarang kita beralih ke tujuan awalnya untuk memahami teks, kan itu? Jangan kita sibuk membahas bahasanya, tapi arti teks itu kita nggak tahu, gitu, iya? Membahas itu tadi alat, tujuannya untuk mengerti, tujuan ngerti untuk menghayati, itulah tadabbur. Jadi ada alat, ada tujuan. Lihat lama agar Allah mengetahui bahwa qad sungguh ablagu mereka para rasul itu telah menyampaikan. Nah, kalau kita sampai di situ menyampaikan apa? Muncul lagi pertanyaan. Ada jawabannya di sini. Risalat. Oke, risalah. Sudah menjadi bahasa kita. Risalah itu diterjemahkan apa ya? Risalah itu pesan dari pengutusan. Karena rosalah artinya mengutus, mengirim. Iya. Risalah. Pesan yang mengutus. Jadi contoh begini, saya mengutus Pak Edi supaya ke rumah Pak Marmah untuk menyampaikan ini. Oke, saya yang mengutus, Pak Edi yang diutus, kemana? Ke Pak Marmah. Apa risalahnya? Nyampein ini. Berarti ini risalah. Paham nggak maksudnya? Nah itu. Ini dari kata Rasul, asalnya dari kata Rasul. Ya, Allah yang mengutus, Nabi Muhammad yang diutus, kepada manusia diutus. Apa pesannya? Pesannya itu disebut dengan risalah. Ini kalau yang Rasul itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Ya. Di sini kalau bau alif apa perjama? Ya. Min Rasul. Di ayat ke-27 min Rasul. Di antaranya adalah Nabi Muhammad. Ya. Di antara Rasul ya. Iya. Jadi di sini artinya Rasul, semua Rasul. Ya, semua Rasul. Jadi kesimpulan kita di ayat terakhir ini bahwa semua Rasul itu ditampakkan oleh Allah ghaibihi. Allah berikan kegaibannya. Apa tujuan Allah memberikan kegaiban, menampakkan kegaiban itu kepada para Rasul? Untuk tadi mengetahui bahwa para Rasul itu ablagu risalati rabbihim, bahwa mereka telah menyampaikan risalah dari Tuhan. Ini dengan
Kalau risalah dalam bahasa Indonesia, bil khusus orang Melayu itu surat. Kalau risalah orang Melayu surat. Agak beda tuh. Tapi kalau risalah dalam bahasa Indonesia sama dengan tadi. Sama dengan bahasa ini. Pesannya. Isi pesan. Iya. Suratnya juga pesan. Ya. Tapi lebih spesifik kepada surat kan itu. Risalati Rabbihim, risalah Tuhan mereka. Mereka ini balik lagi ke ini, menyampaikan tadi. Mereka telah menyampaikan. Ablahu, mereka telah menyampaikan. Risalati Rabbihim, risalah Tuhan mereka. Baru sepotong. Lihat lama agar Allah mengetahui angkor bahwa sesungguhnya ablahu mereka telah menyampaikan risalati rabbihim, risalah Tuhan mereka. Risalah dari Tuhan mereka, dari Tuhan mereka. Coba bahasa Indonesia-nya hafal nggak? Bahasa Indonesia-nya dulu. Agar supaya jangan bingung di mana Allahnya, dia aja dulu. Agar dia mengetahui bahwa sungguhnya mereka telah menyampaikan risalah Tuhan mereka. Agar dia mengetahui, bahasa Arabnya liyak lama, bahwa sungguh mereka telah menyampaikan ablahu, risalah Tuhan mereka. Udah hafal kan? Tanya Pak. Iya. Mohon dibuka itu an kadang-kadang berarti bahwa, kadang-kadang dari ini untuk Begini, karena materi kita sudah banyak, saya kasih garambung aja dulu. Jadi kalau an itu menerjemahkannya seperti tadi, tidak usah diterjemahkan juga nggak apa-apa. Kalau kita bingung, kalau kita misalnya dari liyak lama angkot ablahu, kita sudah ngerti ceritanya, jadi artinya nggak usah diterjemahin. Kecuali kalau kita belum ngerti nih, liyak lama angkot ablahu, belum juga ngerti ini apa sih maksudnya. Pada kata itu dibahas, baru kita cari arti itu. Di dalam bahasa, terutama ketika kita kaifa tarjim, how to translate, itu kan ada kata-kata yang kadang-kadang tidak diterjemahkan. ya. Betul? Ada kata-kata yang seakan-akan dibuang, tapi nggak bisa dibuang dalam tulisan. Dia harus ada dalam tulisan gitu. Dalam menerjemahkannya, justru kadang-kadang jadi kacau kalau dia diterjemahkan. Saya contohkan tadi, agar dia mengetahui bahwa sungguh mereka telah menyampaikan. Kalau an dan kodnya saya buang, agar dia mengetahui mereka telah menyampaikan. Udah nyampe nggak? Udah bisa. Gitu. Liya'lama qad ablaghu risalati rabbihim. Sampai situ dulu, kita potong itu dulu. Supaya satu-satu paket nih. Tadi bahasannya insya Allah sudah kita bahas.
Tapi lebih detail tadi ke liya'lama ya. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Ya. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah dibaca begitu kita tutup, orang balik lagi ke terjemahan agar dia mengetahui bahwa sesungguhnya mereka telah menyampaikan risalah-risalah Tuhan mereka. Terjemahin lagi ke bahasa Arab. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. 1, 2, 3. Ini hubungannya mengapa Allah membukakan, menampakkan kegaibannya itu kepada para roh. Itu dia jawabannya. Mengapa Allah yuzhiro, menampakkan kegaibannya itu kepada manir tadomir Rasul, agar dengan itu Allah mengetahui bahwa setiap Rasul ablahu risalati rabbihim. Tapi bukan berarti juga bahwa kalau tanpa itu Allah nggak mengerti. Wah, ini lain lagi bahasanya ini. Iya kan? Dalam konteks akidah, ya, Allah maha mengetahui. Bedanya pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita. Allah mengetahuinya langgeng, kita tidak. Allah mengetahui tanpa melalui proses, sementara kita mengetahui harus pakai. Allah mengetahui tanpa memakai alat, sementara kita mengetahui harus pakai alat. Itu bedanya. Supaya selamat akidah kita. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Ya. Agar Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka telah menyampaikan risalah Tuhan mereka. Sekarang begini, Pak Ustaz, tahu risalah tahu jamaknya dari mana? Risalah ini asalnya tuh. Jadi tanda jamak perempuannya, ini jamak perempuan. Ya, jamak muannas salim. Jadi kalau kita paling mudah, muslimat. Ya, ada kayak bunyi rem anginnya. Tapi dipanjangin dulu. Itu tanda jamak perempuannya. Sehingga dikatakan risalah. Ya, Pak. Balik lagi. 26 itu kan tadi ngomong yang kain. Dia nggak memberitahu siapa. Dibuat itu kecuali yang diridhoi. Iya. Yang kita kemarin itu Rasulullah. Iya. Nah, 28 dia kembali ke Rasulullah itu semua mengetahui jadinya itu. Nggak ada pengecualian lagi berarti. Karena di 28 itu dia akan mengetahui Rasulullah itu telah menyampaikan kesalahannya. Kecuali itu tidak ada lagi di 28 itu yang gaib ini mengenai yang gaib. Iya, yang 28 itu termasuk pengecualiannya tadi. Termasuk pengecualian. Termasuk pengecualian. Jadi kesimpulannya, yang yuzhiro, yang ditampakkan itu adalah
Rasul. Kedua, kata yang kita dapat paham di situ bahwa irtado, manirtado, yang pasti diridhoi itu adalah para rasul. Sementara kita sedang berusaha untuk mendapatkan radhiyallahu anhu wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Berarti Nabi enggak ya, Ustaz? Ya? Nabi enggak ya? Ya, kalau kita detailkan lagi kan Nabi dan Rasul beda. Beda iya. Nah, gitu ya. Berarti hanya Rasul aja. Kalau kita secara textbook memahami ayat ini enggak, yang disebut Rasul. Hanya Rasul ya, Nabi enggak ya. Nah, untuk menjawab memastikan tadi secara ilmu apakah Nabi juga tidak termasuk, maka harus bongkar ayat bahasa lain, bongkar ayat lain. Cara menjawabnya begitu. Ya. Apakah ada begini Pak? Kalau Nabi itu belum tentu Rasul, tapi Rasul pasti Nabi. Iya. Ya, pasti itu. Ya. Nabi belum tentu Rasul. Nabi artinya orang yang dapat wahyu untuk dirinya sendiri. Ya. Salah satunya risalah itu salah satu ciri Rasul. Ada risalah itu. Ada risalah. Makanya ada kata Rasul tadi. Ya. Ada misi. Misi itu berarti untuk disampaikan. Berarti Nabi belum. Nah, ini kata kuncinya tadi. Jadi banyak ini kalau kita mau hubungkan tadi. Risalah tadi ini bukti bahwa Rasul wajib menyampaikan. Orang pilihan. Oke? Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. 1, 2, 3. Liya'lama ternyata belum kelar juga surah Al-Jin. Ayat 28 bab separuh. Tapi tenang-tenang, karena tujuan kita tadi supaya dibongkar benar, dan supaya kita mengerti. Ya. Ini saya habis ini juga mau pakai pakaian seragam, cuma nggak tahu dress code-nya apa, saya nggak tahu. Gitu. Ya, gitu. Pakai pakaian seragam. Tapi kan kalau Ustadz kan boleh beda dengan ini kan gitu. Harus beda Pak. Kalau saya alasnya, Ustadz kenapa beda? Orang saya dikasih seragam kok. Intermezzo. Ya, di sini saya mau ke botanikal. Di botanikal ada kajian pranikah ya. Nah, kan kalau pranikah biasanya pasti seragam tuh. Seragam yang enggak seragam itu. gladinya lagi gladinya. Oke, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Selamat mengulang-ulang. Ya. Jadi penyegaran-penyegarannya kita ulang lagi ya. Sehingga kita melihat setiap ayat itu dengan sudut yang sangat luas. Dan ini ujungnya mudah-mudahan kita berharap akan membuat pikiran dan hati kita, data kita menjadi luas di melihat segala sesuatu dari berbagai aspek. Ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Dan tutup alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu